Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kunjungan beberapa hari yang lalu kan Bapak menyampaikan kalau Bapak kan menderita penyakit asam urat nggih. Dan penyakit asam uratnya sering kambuh. Bapak C juga tidak mematuhi diet atau tidak ada pantangan diet, makanan macam-macam nggih. Nah, pada kunjungan saya kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang asam urat. Tujuannya agar keluarga Bapak S lebih memahami tentang penyakit asam urat, baik tentang pengertian, penyebab, tanda gejala, komplikasi, dan lain sebagainya. Nanti waktunya mungkin sekitar 30 menit, nggih. Bagaimana? Apakah Bapak bersedia? Sedia. Sebelumnya saya akan menanyakan dulu, menurut Bapak asam urat niku napa nggih? Ngertos mboten? Mboten ngertos. Nggih. Jadi asam urat itu adalah zat sisa metabolisme. Metabolisme niku pengolahan, Pak. Pengolahan zat purin yang ada dalam tubuh. Biasanya untuk normalnya itu dikeluarkan lewat pipis. Nggih. Sedangkan penyakit asam urat niku berarti asam uratnya Bapak sudah numpuk terlalu banyak dalam darah. Nggih, pun katan. Nggih. Jadi kalau biasanya normalnya itu dikeluarkan karena semakin banyak jadi numpuk di persendian menjadi kristal-kristal asam urat. Nggih. Kemudian penyebabnya niku macam-macam, bisa dari faktor genetik niku keturunan, bisa dari terlalu banyak makan yang mengandung purin itu tadi, terus konsumsi alkohol, dari konsumsi obat diuretik sing buat pipis niku lho Pak. Nggih, biasanya buat penyakit tertentu itu ada orang-orang yang dapat obat-obat buat pipis, nggih. Kemudian penggunaan antibiotik berlebihan itu untuk bapak-bapak yang sering dapat pengobatan antibiotik niku nggih bisa menyebabkan peningkatan asam urat. Kemudian penyakit tertentu misalnya anemia, kurang darah, itu juga bisa menyebabkan asam urat. Kemudian ada gangguan pengeluaran asam urat di ginjal. Kalau normalnya kan ginjal mengeluarkan asam urat, nggih. Nah itu karena ginjalnya ada gangguan, jadi pengeluaran asam uratnya terganggu. Kemudian stres dan darah tinggi. Darah tinggi juga bisa menyebabkan tingginya asam urat. Kemudian kelelahan fisik, kecapean Pak, dan cedera sendi. Misalnya jenengan jatuh, nah itu kan sendinya kan cedera, itu juga bisa meningkatkan asam urat. Kemudian tanda dan gejala asam urat, Bapak yang sering rasakan biasanya apa? Yang sering dirasakan kalau pas kambuh asam uratnya? Nyeri nggih. Nggih. Nyeri biasanya dalu nggih, malam hari. Nyeri, kemudian bengkak, nggih, meradang. Dan nyerinya sendiri biasanya di persendian, Pak. Sendi kaki, sendi lutut, jari-jari nggih. Kemudian kalau misalnya asam urat itu tidak tertangani dengan baik bisa menyebabkan komplikasi. Komplikasinya diantaranya penumpukan asam urat itu nanti bisa membuat kayak gumpalan. Niku jadi asam uratnya kristal-kristalnya ngumpul jadi membuat jendalan-jendalan di sekitar sendi. Itu nanti kalau semakin lama semakin membesar bisa menyebabkan gangguan di jaringan sekitarnya, Pak. Ya bisa merusak sendi itu sendiri, jaringan kulit, otot, nggih. Bahayane teng mriku. Kemudian kerusakan sendi itu sendiri. Kemudian batu ginjal. Karena asam uratnya menumpuk di ginjal jadinya jadi batu. Kalau nanti sampai ada batu ginjal, komplikasi selanjutnya bisa gagal ginjal, Pak. Karena kan ginjalnya rusak. Nggih. Kemudian penyakit jantung, asam uratnya juga ke seluruh tubuh soalnya nggih pengendapannya. Kemudian gangguan tidur seperti yang sudah dikatakan tadi kan serangannya kan pada malam hari. Jadi kalau nyeri kan tidurnya terganggu nggih Pak nggih.
Nah, kemudian karena tidurnya terganggu, kurang istirahat kan jadinya kan ada stres. Apalagi kan jalannya kan gak ada gangguan Pak nggih untuk aktivitas karena sakit. Jadi bisa menyebabkan kesehatan mentalnya juga terganggu Pak. Kemudian untuk pencegahan asam urat supaya asam uratnya mboten kambuh-kambuh nggih. Yang pertama batasi makanan tinggi purin. Mangke dijelaske, mangke kula jelaske nggih. Rutin olahraga. Olahraga ini nggih sing ringan-ringan aja Pak, misalnya jalan, bersepeda, nggih. Kemudian hindari obesitas kegemukan. Jadi diusahakan berat badannya ideal Pak nggih. Dengan rutin olahraga wau Pak. Kemudian minum air putih yang cukup. Air putih itu soalnya bisa mengencerkan kadar asam urat wau Pak. Nggih. Kemudian hindari cedera seperti yang tadi, jangan sampai jatuh, memakai sepatu yang sesuai ukuran, jangan terlalu besar, jangan terlalu sempit. Kemudian tidak sembarangan mengkonsumsi obat. Walaupun obat-obat asam urat itu dijual bebas di apotek, itu tidak boleh sembarangan minum obat karena obat-obat tertentu malah bisa meningkatkan kadar asam urat. Contohnya untuk penghilang anti nyeri yang terbuat dari aspirin. Jadi untuk mengkonsumsi obat tetap harus konsultasi dengan dokter Pak nggih. Jangan-jangan nanti tujuannya untuk pengobatan malah salah. Nggih. Kemudian biar sebelum minum obat kan biasanya obat untuk periksanya ke dokter kan mungkin nggak bisa segera. Untuk mengatasi sementara barangkali sewaktu-waktu asam uratnya kambuh itu dengan mengompres dengan es Pak yang tempatnya yang nyeri. Kalau kemarin kan sudah dilakukan kompres hangat nggih. Kompres hangat bisa, kompres dingin bisa, itu nanti tergantung ininya Pak, tergantung kondisinya nanti nggih. Kalau pas bengkak itu sebaiknya pakai kompres dingin. Nanti saya praktekkan nggih. Kemudian saat ada pembengkakan itu kakinya diganjel Pak, ditinggikan kalih dikompres supaya bengkaknya berkurang. Nah ini untuk yang tadi Pak nggih, untuk yang diet bagi penderita asam urat yang harus dihindari ini Pak, hindari makanan yang berkadar purin tinggi seperti yang tadi bayam, kangkung, kubis, daun singkong, daun pepaya, buncis, jamur. Ini harus dihindari Pak. Kemudian emping melinjo, nanas, jeroan, mboten pareng, otak, lemak, kacang, makanan laut, daging, kerang, es krim kalian keju. Itu yang harus dihindari. Nggih, kathah Pak nggih. Enak-enak niki Pak. Kemudian hindari konsumsi alkohol kalih soft drink. Soft drink niku sing kados Coca-Cola, ngoten-ngoten niku, Pak. Kemudian hindari karbohidrat sederhana. Misalnya permen, gula, sirup, gulali, aroma manis seperti itu. Kemudian yang keempat, hindari konsumsi aspirin seperti yang tadi sudah saya katakan, yang obat penghilang rasa nyeri itu tidak boleh yang kandungannya aspirin karena bisa meningkatkan asam urat. Pilihan lain mungkin yang kandungannya ibuprofen, Pak, kalau beli di apotek. Nah, itu tadi yang harus dihindari. Kemudian untuk yang harus diperbanyak, makanan yang kaya potasium, misalnya alpukat, susu, pisang, nggih. Makanan yang kaya kalium, pisang, kentang. Kemudian mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Kalau yang tadi kan yang gula, niko kan yang karbohidrat sederhana, yang dihindari. Ini yang dianjurkan yang karbohidrat kompleks, misalnya singkong rebus, ubi, roti gandum, oat kalih beras merah, nggih. Konsumsi sayuran dan buah yang tinggi vitamin C seperti jeruk, stroberi, pepaya, buah naga, labu kuning, belimbing wulo, sawi putih, kalih sawi hijau dan tomat. Nggih. Ini saya akan praktekkan yang kompres dingin nggih, Pak nggih. Sebentar saya siapkan dulu. Jadi
untuk mengatasi rasa nyeri sementara sebelum jenengan ke dokter atau ke puskesmas, bisa diatasi dulu di rumah rasa nyerinya Pak nggih. Caranya bisa kompres hangat seperti yang telah dilakukan atau kompres dingin, yaitu pakai handuk yang tipis aja Pak, sama es batu nggih. Jadi kita letakkan es batunya di atas handuk. Kemudian langsung kita kompreskan di bagian yang sakit Pak. Yang saya niki misalnya, biasanya kan sebelah pundi Pak biasanya yang sakit. Niki. Nah, kita tempelkan. Nggih, ngeten Pak nggih. Selama 20 sampai 30 menit. Bisa diulang beberapa kali dalam sehari. Nggih. Kalau bengkak. Tapi menawi sakit tok ndak ada bengkak, monggo nek mau yang kompres hangat. Nggih, ngaten nggih Pak nggih. Jadi demikian yang sudah saya sampaikan. Sebelumnya apakah ada pertanyaan Pak dari apa yang telah saya jelaskan tadi dan yang saya praktekkan? Nggak ada pun jelas nggih. Jadi wow, asam urat itu apa Pak? Zat-zat sisa metabolisme purin. Nggih. Kok bisa menjadi penyakit asam urat? Soalnya kenapa Pak? Soalnya purinnya menumpuk. Nggih. Harusnya kan kalau sedikit kan dikeluarkan oleh ginjal. Karena banyak numpuk jadi numpuknya di sendi. Nggih. Penyebabnya tadi apa saja Pak? Penyebabnya tadi keturunan, terus faktor makanan, nggih. Apalagi Pak? Minum alkohol. Terus napa malih? Hipertensi, stres, nggih. Kemudian tanda dan gejalanya apa saja Pak tadi Pak? Gejalanya nyeri, bengkak. Komplikasinya, wow, menawi asam uratnya mboten diobati. Komplikasinya, kerusakan sendi, kerusakan ginjal, nggih. Terus nek ginjal rusak, jadine napa Pak? Gagal ginjal. Terus karena ndak bisa tidur, gangguan tidur. Terus karena gangguan tidur kan stres, jadi mentalnya juga terganggu. Nggih. Terus wau Pak sing buat pencegahan asam urat. Napa mawon wau? Batasi makanan tinggi purin. Rutin olahraga. Hindari kegemukan. Terus minum air putih yang banyak, hindari cedera, tidak sembarangan minum obat Pak nggih. Nggih. Terus wau Pak, makanan yang harus dihindari, sing sayur-sayuran apa wau? Bayem, kangkung, nggih. Kubis, buncis, nggih. Emping, pareng mboten Pak? Nanas. Jeroan boleh enggak Pak? Terus gula Pak, boleh enggak? Yang harus diperbanyak Pak, napa Pak? Buah tadi. Napa Pak contohnya Pak? Papaya. Nggih. Jeruk. Terus Buah naga. Yang kayak potasium tadi Pak? Pisang, nggih. Nggih. Niki berarti dapat saya simpulkan tadi sudah dijelaskan tentang pengertian, penyebab, gejala dan komplikasinya dan lain-lain. Jadi intinya di diet Pak nggih. Kalau dietnya dipatuhi, semoga asam uratnya bisa dicegah dari kekambuhan. Nggih.
Kemudian ini tadi yang sudah dijelaskan ada semua di sini Pak, nanti bisa dibaca-baca nggih. Nggih. Kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.